Apa beda setan sama jin, Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Waktu bayi lahir nangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah itu ikut setan kontribusi. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu ketika udah saya meninggal ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh tak ada. Ini namanya jin korin. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Alladzi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok. Kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita. Setan tidak bertahan di satu godaan. Ya, misinya yang penting orang ini menjauh dari Allah. Karena itu disebut rajim namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kenapa disebut dengan rajim? Yang dilempar, ya, dilempar karena dia punya sifat syaitana, menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang penting jauh. Ya, manusia dari Allah. Nah, sekarang mau dekat ke Isya misalnya. Nah, gimana cara menjauh? Awal-awal dia katakan nanti aja sholatnya, belakangan aja, kan? Lalu ditampilkan, diarahkan, entah itu kemudian lihat tayangan, video kah, nonton kah, lihat majalah kah, dan sebagainya. Kalau Anda tetap bertahan pengen sholat, diulur dulu, nanti tunggu qomat baru adzan. Ya? Pernah merasakan itu? Ya. Nah, nanti kalau Anda masih bertahan pengen berangkat terus, Anda digoda lagi nanti sampai masuk, tiba-tiba ada bunyi handphone masuk, ya, tiba-tiba pengen ngecek WA, ya, sampai nggak sempat zikir, bahkan dalam keadaan di masjid. Nah, sampai puncaknya, ya, kalau Anda pun masih bertahan di situ, Anda mau sholat, itu ditunggangi kemudian sampai Anda merasakan kondisi, mengingat apa yang tidak ingin diingat, sampai bahkan ada sementara yang lupa rakaat. Jadi bagi setan, yang penting orang ini bermaksiat kepada Allah. Jadi dia nggak fokus di satu tujuan, dia bisa alihkan kepada aspek yang lain. Yang penting orang ini berbuat maksiat. Nafsu tidak. Nafsu sifatnya spesifik. Kalau sudah itu ya itu. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana misalnya. Mohon maaf, ya, malam ini Anda pengen nasi goreng. Ya pengen sekali, padahal nasi sudah banyak. Yang nikmat sudah ada di hadapan karena pengen nasi goreng, itu aja yang dikejar. Itu ya, sampai belum dapat mau tidur ke bawah mimpi, itu nafsu. Itu nafsu. Nah, yang paling berbahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan, itu yang paling bahaya. Maka dia akan fokus, dan disinilah terjadi kemudian rencana-rencana yang bahkan tersusun dengan rapi dan sempurna. Ya, bagaimana seseorang melihat target, ya, ingin mengeksekusi sesuatu, itu aja ditunggangi sampai tersusun rencana secara sempurna. Nah, itu setan namanya. Hati ini apa, di kanannya ada akal, di kirinya ada nafsu. Akal ini didampingi oleh iman, nafsu ini didampingi oleh korin. Maka dunia iman ini dalil. Nah, Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akal. Itu kan ayat. Dunia korin ini apa? Maksiat. Surat Yusuf ayat 5:3. Baca. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan. Nah, siapa yang memberikan statement bahwa nafsu itu mendorong kepada kejahatan? Allah kan? Jadi nafsu mendesak manusia kepada kejahatan. Illa, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Maka disinilah kita ini berjihad. Kemana kita ini? Iman membawakan jalan, nafsu juga membawakan jalan. Bisa nggak kita ini ke kanan? Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain.
Bukankah kami jadikan bagimu dua mata, satu lidah, dua bibir, wa hadainahun najdain, kami berikan petunjuk dua jalan.